Perkenalkan, nama saya Livina Lindi, mahasiswa Binus University dari jurusan Business Creation, kelas LF28 dengan nomor induk mahasiswa 23018758862. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek saya pada mata kuliah Excel for Business, di mana saya akan menjelaskan mengenai materi linear programming dan pengaplikasiannya pada Microsoft Excel. Berikut merupakan penjelasannya. Selamat menyaksikan. Nah, itu dia merupakan penjelasan singkat mengenai materi linear programming. Jadi, linear programming merupakan suatu metode yang dapat diterapkan pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku pada suatu perencanaan bisnis. Untuk pengaplikasiannya, berikut merupakan penjelasannya. Berikut merupakan contoh penerapan linear programming pada aplikasi Microsoft Excel. Di sini, saya sudah membuat satu case yang berisikan 3 variabel dengan menggunakan 4 constraints, di mana saya akan membuat case mengenai perusahaan penerbangan Sriwijaya Air. Case-nya adalah, perusahaan Sriwijaya Air merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Dan tentunya perusahaan Sriwijaya Air ingin meningkatkan kemampuan bersaingnya dengan perusahaan penerbangan lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu, perusahaan Sriwijaya Air ingin menambah jenis penerbangannya menjadi 3 kelas penerbangan. 3 kelas penerbangan tersebut adalah Suite Class, VIP Class, dan VVIP Class. Dalam mewujudkan jenis-jenis penerbangan tersebut, dibutuhkan 4 proses pembuatan pesawat, yaitu proses pembuatan kerangka pesawat, proses pembuatan mesin, proses pengaturan mesin, dan proses pembuatan tempat duduk. Pada kelas penerbangan Suite Class, dibutuhkan waktu 7 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 5 bulan proses pembuatan mesin, 2 bulan proses pengaturan mesin, dan 4 bulan proses pembuatan tempat duduk. Pada kelas VIP Class, dibutuhkan waktu 8 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 7 bulan proses pembuatan mesin, 3 bulan proses pengaturan mesin, dan 6 bulan proses pembuatan tempat duduk. Sedangkan pada kelas VVIP Class, dibutuhkan waktu selama 10 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 9 bulan proses pembuatan mesin, 5 bulan proses pengaturan mesin, dan 9 bulan proses pembuatan tempat duduk. Tetapi, di samping itu perusahaan Sriwijaya Air memiliki batas waktu dalam prosesnya untuk membuat setiap kelas penerbangan tersebut, yaitu 30 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 27 bulan proses pembuatan mesin, 16 bulan proses pengaturan mesin, dan 24 bulan proses pembuatan tempat duduk. Masing-masing kelas penerbangan dapat memberikan profit pada perusahaan Sriwijaya Air. Kelas penerbangan Suite Class dapat memberikan profit sebesar 400 juta rupiah. Kelas penerbangan VIP Class dapat memberikan profit sebesar 600 juta rupiah. Dan kelas penerbangan VVIP Class memberikan profit sebesar 800 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuannya dalam mendapatkan profit maksimum, maka perusahaan Sriwijaya Air harus mengetahui berapakah jumlah kelas penerbangan yang harus mereka siapkan pada beberapa maskapai. Lalu, untuk mewujudkan perencanaan bisnisnya, perusahaan Sriwijaya Air harus menggunakan linear programming pada Microsoft Excel. Untuk menerapkan linear programming pada Microsoft Excel, maka perusahaan Sriwijaya Air harus menggunakan 2 tabel.
yaitu tabel pertama dan tabel kedua. Pada tabel pertama, terdiri dari variables, unit produce atau demand, atau biasa juga disebut dengan quantity, dan objective function. Variables ini berisi 3 kelas penerbangan yang ingin diwujudkan oleh perusahaan Sriwijaya Air, yaitu Suite Class, VIP Class, dan VVIP Class. Tabel ini digunakan untuk mengetahui berapakah demand yang harus kita produksi agar kita bisa mencapai profit maksimum. Oleh karena itu, seperti pada soal, diketahui bahwa kelas penerbangan Suite Class dapat memberikan profit sebesar 400 juta rupiah. Kelas penerbangan VIP Class dapat memberikan profit sebesar 600 juta rupiah. Dan kelas penerbangan VVIP Class memberikan profit sebesar 800 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, kita masukkan pada objective function-nya, yaitu pada kelas penerbangan Suite Class dapat memberikan profit sebesar 400 juta rupiah. Dan pada VIP Class, profitnya adalah 600 juta rupiah. Sedangkan VVIP Class, profitnya adalah 800 juta rupiah. Lalu kita beralih ke profit. Untuk mengetahui berapakah profit maksimum yang kita dapatkan, kita harus menggunakan rumus sum product. Maka kita ketik saja sum product. Lalu array satunya kita gunakan unit produce. Jadi kita blok dari Suite Class sampai VVIP Class. Lalu array 2-nya kita masukkan objective function. Lalu kita blok lagi dari Suite Class ke VVIP Class. Enter. Kemudian, setelah itu kita lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua terdiri dari constraints, Suite Class, VVIP Class, dan VIP Class yang menjadi 3 variabel. Lalu ada use, tanda, dan available. Constraint ini terdiri dari 4 proses yang dibutuhkan oleh perusahaan Sriwijaya Air dalam membuat pesawatnya. Nah, pada Suite Class diketahui pada soal, kelas penerbangan Suite Class membutuhkan 7 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 5 bulan proses pembuatan mesin, 2 bulan proses pengaturan mesin, dan 4 bulan proses pembuatan tempat duduk. Lalu untuk VIP Class, dibutuhkan 8 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 7 bulan proses pembuatan mesin, 3 bulan proses pengaturan mesin, dan 6 bulan proses pembuatan tempat duduk. Sedangkan untuk VVIP Class, dibutuhkan 10 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 9 bulan proses pembuatan mesin, dan 5 bulan proses pengaturan mesin, serta 9 bulan proses pembuatan tempat duduk. Setelah terisi semua waktu yang dibutuhkan, lalu kita beralih ke use. Pada use ini, kita ingin memasukkan waktu yang kita perlukan untuk melakukan 4 proses ini. Maka kita harus menggunakan rumus sum product. Untuk array satunya, kita gunakan unit produce, lalu kita blok dari Suite Class ke VIP Class. Untuk array 2-nya, kita masukkan pada proses pembuatan kerangka pesawat, lalu kita blok dari Suite Class ke VVIP Class. Tutup kurung dan enter. Lalu, pada proses pembuatan mesin, proses pengaturan mesin, dan proses pembuatan tempat duduk, dilakukan cara yang sama, yaitu dengan menggunakan rumus sum product. Lalu kita ketik saja sum product. Untuk array satunya, kita gunakan unit produce lagi. Dan array 2-nya menggunakan proses pembuatan mesin. Untuk proses pengaturan mesin, caranya juga sama, yaitu dengan sum product
array satunya yaitu unit produce, dan array 2-nya yaitu proses pengaturan mesin. Lalu untuk proses pembuatan tempat duduk, array satunya menggunakan unit produce, dan array 2-nya menggunakan proses pembuatan tempat duduk. Nah, setelah sudah memasukkan use-nya, kita beralih ke tanda dan available. Tetapi sebelum kita beralih ke tanda, kita harus beralih ke available, dan kita harus mengisi available terlebih dahulu. Pada soal, diketahui bahwa perusahaan Sriwijaya Air memiliki batas waktu dalam prosesnya untuk membuat setiap kelas penerbangan tersebut, yaitu 30 bulan proses pembuatan kerangka, 27 bulan proses pembuatan mesin, 16 bulan proses pengaturan mesin, dan 24 bulan proses pembuatan tempat duduk. Lalu kita masukkan saja di sini perusahaan Sriwijaya Air membutuhkan 30 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 27 bulan proses pembuatan mesin, 16 bulan proses pengaturan mesin, dan 24 bulan proses pembuatan tempat duduk. Jadi, available ini berisikan waktu atau batas waktu yang kita punya untuk membuat 3 kelas penerbangan yang ingin diwujudkan oleh Sriwijaya Air. Lalu kita beralih ke tanda. Tandanya di sini saya menggunakan lebih kecil sama dengan. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena perusahaan Sriwijaya Air membutuhkan 25 bulan proses pembuatan kerangka pesawat dan 21 proses pembuatan mesin, 10 bulan proses pengaturan mesin, dan 19 bulan proses pembuatan tempat duduk. Sedangkan waktu yang mereka punya adalah 30 bulan proses pembuatan kerangka pesawat, 27 bulan proses pembuatan mesin, 16 bulan proses pengaturan mesin, dan 24 proses pembuatan tempat duduk. Maka dari itu, kita masukkan lebih kecil sama dengan. Kemudian, apabila kedua tabel sudah terisi, maka kita bisa mengklik menu data dan pergi ke solver. Tetapi, sebelum kita klik solver, maka kita harus melakukan pengaturan atau setting terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pengaturannya, kita harus mengklik File, lalu klik menu Option, dan di sini ada Add-ins, lalu kita klik Add-ins, lalu kita klik Go. Lalu akan muncul box Add-ins. Dalam box Add-ins ini, kita harus mencentang analisis toolpath dan solver add-in. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul menu solver pada data. Lalu kita langsung saja klik solver. Nah, lalu akan muncul solver parameters. Dalam box solver parameters ini, terdapat set objektif. Set objektif merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan Sriwijaya Air. Pada soal diketahui bahwa perusahaan Sriwijaya Air ingin mendapatkan profit maksimum. Maka untuk set objektifnya, kita bisa mengklik sel profit maksimum. Lalu to-nya akan menjadi maksimum, karena tujuan dari perusahaan Sriwijaya Air adalah profit maksimum. Apabila tujuannya cost, maka to-nya akan menjadi minimum. Lalu ada by changing variable cells.
By changing variable sales ini berisikan apa saja yang harus disesuaikan agar perusahaan Sriwijaya Air bisa mendapatkan profit maksimum. Di soal diketahui bahwa perusahaan Sriwijaya Air ingin mengetahui berapa sajakah kelas penerbangan yang harus mereka buat. Maka dari itu, by changing variable sales-nya ini adalah demand atau quantity. Maka kita blok saja dari suite class sampai VVIP class. Kemudian ada subject to the constraints. Untuk subject to the constraints-nya, kita klik add. Lalu kita harus menambahkan batasannya. Di sini ada cell reference. Cell reference ini merupakan waktu yang kita perlukan atau dibutuhkan oleh perusahaan Sriwijaya Air untuk melakukan 4 proses pembuatan pesawat tersebut. Maka, cell reference-nya ini adalah use. Jadi kita blok saja. Lalu, untuk tandanya mengikuti, lebih kecil sama dengan. Untuk constraints-nya, itu adalah batasan waktu yang dimiliki oleh perusahaan Sriwijaya Air. Maka, batasannya adalah available. Lalu kita klik OK. Lalu di sini ada make unconstrained variables non-negative. Nah, pastikan di sini kita sudah mencentang, karena yang kita perlukan hasilnya adalah positif, bukan negatif. Lalu untuk select a solving methodnya, kita menggunakan simplex LP. Lalu klik solve, dan OK. Kemudian di sini sudah terlihat profit maksimum yang akan dicapai oleh perusahaan Sriwijaya Air dan quantity dari suite class, VIP class, dan VVIP class yang harus dibuat oleh perusahaan Sriwijaya Air. Di sini terdapat 2.300.000.000 untuk profit maksimum yang akan dicapai oleh perusahaan Sriwijaya Air. Maka, perusahaan Sriwijaya Air harus memproduksi sebanyak 0 unit suite class, 2,5 atau bisa dibilang 3 unit VIP class, dan 1 unit VVIP class untuk mencapai profit maksimum 2.300.000.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.